Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Momi Resi TV. Kali ini kita sedang berada dalam suatu perjalanan. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kita ada di mana? Mungkin beberapa teman ada yang sudah tahu ataupun tidak tahu ya. Jadi saya jawab aja langsung. Saat ini kita sedang menuju ke kafe namanya Kopi Kebun. Kopi Kebun ini sedang berada di daerah Mugirejo, masih di kota Samarinda ya teman-teman. Dan kali ini kita mainnya agak jauhan dikit ya teman-teman. Dan ini jarak tempuhnya dari rumah tempat tinggal kami ya kisaran 50 menit. Itu saya lihat berdasarkan jarak tempuh melalui Google Map. Dan pada saat kita mau menuju ke lokasi ini ya lumayan jauh. Jadi naik gunung, turun gunung, dan banyak sekali belokannya. Dan semoga perjalanan ini terbayarkan ya. Jadi nggak sia-sia banget. Nah, ini kita sudah hampir sampai di lokasi tempat kita yang akan kita kunjungi. Jadi ini masih di area kayak pemukiman atau tempat tinggal penduduk, tapi rumahnya itu agak jarang-jarang ya teman-teman. Nah, posisi yang kita datangi yang namanya Kopi Kebun itu sebelah kiri ini teman-teman. Dan informasinya lokasi ini tuh baru belum lama dibuka. Jadi saat ini kita sudah sampai di lokasi. Jadi situasi dan kondisi tempat yang kita kunjungi seperti ini. Karena kami sudah sampai, jadi kami nggak akan cuma diam di parkiran. Kami akan lanjut ke perjalanan. Di sini kita mau lihat-lihat sekaligus kita mau pesan. Cuma salahnya pada saat kami datang ke sini, kami nggak sempat buka-buka. Lihat di IG atau apanya bukanya itu jam berapa, karena memang tempat ini kan masih baru ya teman-teman. Jadi pada saat kami datang ke lokasi sampai di tempat ini ya kurang lebih jam 5 sore ya. Jadi masih terang, tapi entahlah pada saat itu sudah buka atau belum. Jadi saya mau langsung aja keliling-keliling terlebih dahulu, baru nanti kalau haus dan sebagainya kami akan pesan. Setelah saya sampai di lokasi, di sini saya menyimpulkan bahwa kafe ini dia menyatu dengan alam. Jadi karena mungkin tempatnya ini terlalu luas, jadi dikelola semaksimal mungkin. Dan saya pun dengan rem mulai menelusuri ke bagian belakang. Nah, memang kalau di sisi kanannya ini kan ada ayunan. Jadi beginilah situasi pemandangan kafe semi dengan alam. Nah, jadi di belakangnya itu kita lanjut aja ya. Karena ini kan masih panjang banget, di belakangnya itu ada musola. Jadi kayak rumah-rumah ini tuh kayak tempat prasmanan. Kalau kita mau makan atau kita mau pesan makanan, di sini tuh prasmanan. Nah, tapi kita belum ke situ dulu ya, karena kita mau keliling-keliling dulu. Nanti kalau kita haus atau kita lapar, nanti kita singgah ke sini tempat kita pesan makanan. Nah, ternyata di sini tuh banyak sekali kayak kolam-kolam atau kolam buatan ya. Jadi di sini itu sifatnya memelihara dan proses pembibitan dari ikan-ikan. Jadi di sini tuh banyak sekali kolam buatan untuk proses pemeliharaan atau pembibitan ikan-ikan. Nah, di ujung sana itu ada musola, ada toilet umumnya, dan ini banyak sekali kolam-kolamnya. Nah, karena saya bawa Re, jadi saya mau memperkenalkan untuk melihat-lihat lokasi di sini, yaitu khususnya di peternakan ikan-ikan. Jadi sepanjangan dari area belakang dari Kopi Kebun ini itu adalah pembibitan ikan. Nah, tempatnya itu di sini ada kolam terapi, tapi di sini saya belum ada ya menemukan kayak jual makanan ikan. Jadi kita kayak kasih makan ikan itu belum ada, saya nggak ada lihat. Karena kafe Kopi Kebun ini baru buka, jadi nggak masalah ya teman-teman. Ini kan masih proses pengembangan dan penyesuaian. Mungkin nanti kedepannya bisa ada. Dan dua bocil ini sangat lincah sekali. Mereka memang sangat aktif karena kegirangan kalau dibawa ke tempat yang nuansanya itu menyatu dengan alam, apalagi diperkenalkan dengan hewan peliharaan seperti ini. Mereka senang sekali. Dan pastinya di area pembibitan ini itu tuh ada tempat duduk, meja dan kursi yang disediakan. Jadi kalau kita mau pesan makanan, kalau kita nggak mau tuh di dalam ruangan, kita itu bisa di area di pembibitan ikan. Nah, ini meja dan kursi yang disiapkan oleh manajemen dari Kopi Kebun.
Menurut saya sih pemilik lahan ini atau pemilik dari kopi kebun ini sangat kreatif. Dia menggunakan area lahan ini semaksimal mungkin. Nah, jadi bisa menghasilkan ya, jadi nggak sia-sia. Walaupun tempatnya ini ada di ujung, ibaratnya itu agak lumayan jauh ya teman-teman. Karena lokasinya ini bagus, jadi banyak sekali orang-orang yang datang ke lokasi ini. Dan pada saat kita sedang keliling menelusuri dari area kafe kopi kebun, di sini tuh ada kejadian guys. Re itu kan matanya tajam banget ya. Kalau anak-anak itu matanya tuh luar biasa, cerah sekali. Saking cerahnya, dia itu di perjalanan nemu duit 100.000 di tanah itu. Jadi dia tuh dengan senang hati mengambilnya. Namanya kan rezeki anak soleh. Dan akhirnya dari perjalanan ini kita nggak sia-sia karena Ray itu menghasilkan duit 100.000 dari nemu. Dan akhirnya dia pun membelanjakan uang tersebut. Setelah itu kita keliling-keliling lagi. Ini di area depan bagian kanan, dan ini yang bagian depannya, depan yang ini nih untuk tempat pesan kopi. Jadi dia itu kayak terpisah-pisah ya, pesan makanan, gorengan, ada yang nasi goreng, dan juga ada kopi. Itu tuh terpisah-pisah, nggak dalam satu lokasi kita bisa pesan makanan, itu nggak. Di sini tuh kayak ada posnya masing-masing. Karena ketidaktahuan kami pun sempat melakukan pemesanan makanan ringan itu di tempat posnya kopi. Tapi berhubung masnya itu sangat ramah, jadi beliau mengarahkan kami untuk berbelanja di pos yang sudah ada. Karena kami datang jam 5 sore, jadi situasi dan kondisinya di sini itu sangat sejuk, sangat rindang karena pohon-pohonnya ini kan banyak sekali pohon-pohon besarnya, dan juga di sini itu bersih ya pastinya ya. Dan ternyata kafe kopi kebun ini bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk hari Seninnya itu libur ya teman-teman. Dan jam bukanya, kalau pagi itu bukanya dari jam setengah 10 dan tutupnya jam setengah 9 malam. Dan pada saat kami sampai di lokasi itu kan jam 5 sore. Jadi di sini tuh sudah cukup banyak para pengunjung yang sudah duduk bersanteria menikmati hidangan yang mereka pesan. Karena saya penasaran, saya pun tetap naik ke sini. Di sini itu tempat yang jual kopi. Jadi kopi di sini itu sangat varian, harga maupun rasa. Dan harganya pun masih sangat terjangkau ya teman-teman. Walaupun posisi kopi kebun ini agak di lebih pedalaman ya. Bukan pedalaman ya, agak dalam, tapi masih banyak sekali para peminatnya. Dan setelah saya selesai di bagian kopi tadi, saya pun melanjutkan ke area bagian prasmanan. Nah, di prasmanan ini ketika kami datang kan jam 5 sore, jadi mereka itu belum siap karena biasanya mereka itu prepare di atas dari jam 5. Dan di sini tuh banyak sekali variannya, cuma belum ready ya. Nah, yang ready saat ini tuh hanya jajanan anak-anak seperti pentol, gorengan, dan minuman lainnya. Karena kita tadi kan habis keliling menelusuri dari kopi kebun ini, jadi kita haus dan lapar, jadi kita pesan minuman. Kalau ini tempat tadi kan kopi, di sini tuh ada yang teh hangat dan es jeruk. Jadi saya di sini mau pesan es jeruk dengan es teh dengan beberapa pentolan, jajan pentolan dan beberapa gorengan ya teman-teman. Karena makanan beratnya di sini belum siap. Nah, ini mbaknya yang melayani kami, dia pun sangat ramah ya. Jadi ini sepaket tempat prasmanan sekaligus dengan dapur, tapi ada tempat meja kalau kita mau makan di tempat. Tapi kali ini saya makannya tidak di tempat karena kan belum ready ya, hanya makanan ringan seperti itu, jadi saya minta dibungkus saja. Dan setelah saya selesai melakukan pembayaran, saya pun akan melanjutkan pulang. Kalau gitu saya pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus menonton tayangan dari kami, dan untuk channel YouTube kami jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Dan pastinya untuk fanpage kami jangan lupa untuk di follow. Kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, sampai jumpa kembali.